Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. وَجَعَلَهُ قُدْوَةً وَأُسْوَةً حَسَنَةً لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السماوات والأراضين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد القائل من أحبني في الجنة أو كما قال وعلى آله وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Hadratul Fadil, para masyayikh, para asatid, para ustadzat, para muwadzafin, muwadzafat yang kita hormati bersama, yang kita sepuhakan, Bapak Kiai Haji Ahmad Sulhan, bagi para masyayikh yang lain yang mewakili Bapak Kepala Madrasah, Bapak Sobari, para Bapak Guru, Ibu Guru, para semua ashab, teman-teman, santri-santri, murid-murid, tulab, talibat al-izzah rahimakumullah. Sebelumnya mari kita sebentar, semenit, 2 menit untuk kirim doa berawal dari lantunan nasyid dan salawat man ana laulakum dan lantunan Syekhona teruntuk beliau guru kita, kepala madrasah kita, idola kita, sesepuh kita yang telah mendahului kita bersama. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kekurangannya diampuni oleh Allah. Semua keluarganya ditabahkan, disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua murid-murid, semua teman-teman diberi panjang umur fi taatillah, diberi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Semua anak-anak yang ada di MA Manahijul Huda khususnya dan di Yayasan Manahijul Huda diberi ilmu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para aulia, para wali-wali Allah, para masyayikh, dan terutama Fatihah ini untuk kita haturkan kepada beliau almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Baidawi Ahmad Tirmidzi yang mendahului kita belum lama, yang sebetulnya kita belum menginginkan beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini takdir yang terbaik oleh Allah insyaallah. Tetapi bagi kita ini adalah sulmatun fiddin, bencana di dalam agama yang tak mungkin, yang tak bisa kita sulam, yang kita tidak bisa tambal. Bahkan mungkin 1000 dari anak-anak belum tentu bisa mewakili kebesaran beliau. Ila hadrati khususan, semoga niat kita dikabulkan oleh Allah, akan muncul orang-orang seperti beliau di masa yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-niyah al-madhkurah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, syukran. Sebetulnya apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat,
apa yang kita saksikan, apa yang kita indra, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita masukkan dalam hati sebetulnya cukup menjadi pelajaran bagi kita semua insyaallah. Ya, semoga kita dengan memori haflah zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi menjelang siang ini kita betul-betul disadarkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bisa berakhlakul karimah, kita bisa berakhlak mulia, kita sadar bahwa di saat kita berbicara bukan pada waktunya adalah sebuah kesalahan. Di saat kita berjalan di luar waktunya adalah sebuah kesalahan. Di saat kita makan di luar waktunya adalah sebuah kesalahan. Di saat kita tidur di luar waktunya adalah sebuah kesalahan. Mari bersama-sama, temanya adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belakang dengar boten? Semoga hati kita bisa mendengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebetulnya mata kita bisa melihat tapi mata hati kita buta. Sebetulnya telinga kita tidak tuli tetapi telinga hati kita tuli. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Sudah. Ini dari yang kecil ya. Dari yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Sehingga kasih sayang ini sebetulnya ada di dalam semua partikel alam semesta. Ada di mana? Ada di semua partikel alam semesta. Mulai dari proton, neutron, elektron. Ini semuanya mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sel-sel tubuh kita, sel-sel makhluk hidup yang biotik ataupun tak biotik ataupun abiotik mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang yang paling dahsyat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, kita coba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Berarti dari ayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa wujudnya alam semesta ini didahului oleh maksud dan hikmah terbesar diciptakannya alam semesta. Itu terciptanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sebuah hadis qudsi mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, andaikan bukan karena engkau, andaikan bukan karena engkau. Ayat yang belakang dengar enggak? Kalau yang bicara pasti tidak dengar. Yang ngomong mesti rak lungu, sing mangan mesti rak lungu, sing lamun mesti rak lungu, gitu. Laulaka ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, andaikan tanpa engkau, pasti aku tak akan ciptakan alam semesta. Aku tak akan ciptakan the cosmos, the world. You know what the meaning of cosmos? You know? Hai, calon bunyai, calon mbah yai, calon bidan, calon dokter, calon pae, calon buke. Ayo, sing wedok ora calon buke sapa tunjuk jari tak dongakno pisan. Calon ibu ya, calon bu guru. Wes saiki cita-cita paling mulia tak kandhani jadi guru. Kanjeng Nabi mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Bahwasanya aku diutus oleh Allah untuk menjadi guru. Menjadi apa? Guru. Silahkan Mbah Sulkan tidur, muridnya 1000, ganjarannya mengalir 1000 napa paket COD, gak bayar malah 1000 paket gratis.
Mbah Bedawi muridnya mulai teko Tayu Manahijul Huda mungkin sudah berpuluh-puluh ribu, bahkan ratusan ribu. Beliau tertidur di alam barzah, tetapi kiriman Allah ilmin yuntafa'u bihi, tidak ada batasnya. Mungkin di antara kita siapa yang berani tunjuk jari satu saja di antara kita yang merasa lebih baik dari Mbah Dawi? Satu saja, tunjuk jari, tak hadiah. Ini saya bawa rupiah. Ini boleh hadiahnya. Tapi jangan diuncal kayak gitu. Aja saru, gitu. Aja saru gitu. Nah, saru. Jadi munawalah, gitu. Wa atidal qurba. Jangan-jangan saya yang memberi yang datang. Haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Tadi saya sedikit pamer suara ya. Enggak apa-apa ya. Ya? Pamer apa? Suara. Loh, Kanjeng Nabi itu juga menikmati suara indah loh ya. Karena rahmat itu adalah keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Iki mau sing ra macak sapa? Rene. Sing ra macak satu saja. Sing ra macak desuk rene. Tak tambahne nang ngene RSJ, Pak. Nek gak macak berarti gak waras. Paham ya? Alhamdulillah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah mencintai keindahan. Makanya apa? Wa jamil sidanan nabi wa jamil. Nah dibuanterno malah merdu lagi kan. Wa jamil sidanan nabi wa jamil. Yo saged insyaallah ya. Dah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah mencintai keindahan. Maka disyariatkanlah wudu, maka disyariatkanlah mandi, maka disyariatkanlah toharoh, artinya membersihkan diri. Di dalam semua kitab-kitab fikih, biar rahmat itu betul-betul muncul. Kenapa? Awal kitab fikih mesti kitabut toharoh, kitab sesuci. Kenapa? Kitab sesuci, kitab sesuci. Lah, sekarang sesuci itu maksudnya piye? Siapa yang tadi pagi tidak mandi tunjuk jari, tak hadiahi. Nah, gini-gini bilang umatnya Kanjeng Nabi hoak, hok. Ayo ratus. Siapa yang tadi mandi tadi pagi tidak udur tidak wudu, cinta Rasulullahnya hak. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tak kandani bro, tak kandani besti. Gaul dak iso ora apa-apa. Tak kandani. Sapa sing ngapalno dak iso-iso. Berarti arang-arang adus. Dak tahu minyakan, mulane dedel, tak kandani, gitu. Bener ya, setuju ya. Loh, ini kan kasih sayang lakone. Kasih sayang itu mesti gak kemproh. Lek ana wong kecuten no mobil kancane terus kecuten kabeh sak mobil. Kasih sayang ndak dengan temannya? Astagfirullahaladzim. Duwe sapi 17 tanggane blebeken bau kotorane sapi, pas jual tanggane gak diweki. Iku kasih sayang mboten? Blas. Paham ya? Blas. Paham ya? Nah, wes Anda tak ajak mikir sederhana. Jadi begini. Mengapa kebersihan? Memang orang itu punya kasih sayang. Tadi nama innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah mencintai keindahan. Lek indah itu di otak enak. Lek oga indah nih otak kotor, pikirannya kotor, sampah, file sampah di otak kebek. Ya, siapa yang otaknya kebek file sampah? Ayo. Saya ngegim bedino lho, mini crab lho. File sampah, ya tak? File apa? Sampah. Dah. Ini caranya, Pak. Ya udah, ini konsepnya Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i mengatakan man tobarihuhu zada akluhu wa man nadhufa thawbuhu qallahamuhu wa man lam yanfa'hu ilmuhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Ayo. Oke, maca apa?
I speak together. I speak kok together bersama. Oleh keliru-keliru lah. Ya sanian tak ucapnya sanian. Ya, man nadzufa saubuhu, temu? Man tabarihuhu zada akluhu. Barang siapa baunya wangi, maka tambah cerdasnya. Setuju? Yang kecut-kecut dedel, ngapalno angel, sinau angel, rumus-rumus angel, karena kecut. Paham? Don. Ya satu. Yang kedua, wa man nadzufa saubuhu qallahamuhu. Barang siapa bajunya bersih, maka sedikit galonya. Orang yang kemproh-kemproh pasti galau. Orang yang gak suka kebersihan pasti galau. Karena ada istilah aroma terapi. Paham ya? Kalau bau-bau ndak enak itu galau. Ini tak cerita saya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatil Qulub menceritakan tempo dulu ya, zaman dahulu kala itu ada orang yang pelupa banget, ngapal apa-apa dak iso, alfiah dak iso, berjanji gak iso kita. Digo ngapal kadangkana tahal mustafa khairal wara khalqa wa halqam mithluhu la yujada mabyata launin katasharaba khamratan dzakamatin marbu'atin saqiyat nada. Ora hafal ya ta, ora hafal kita. Kita paham ya? Alhamdulillahil gawin salatan. Ora hafal. Gila kok ora hafal. Zaman dulu ada orang punya rumah, omahe sisae kotor banget. Napa? Banyak sampah. Napa? Banyak sampah kotor banget. Akhirnya ndak bisa tidur, gak doyan mangan, terus jadi pelupa, sarafnya kena. Toh ditanya, Mas Muk, siapa namamu? Mas Muabik, jenenge Pak Am sapa? Ditanya, min aina dik, kowe teko ndi? Akhirnya lupa sampai namanya sendiri lupa. Gara-gara gak suka kebersihan. Ayo berubah ya. Kanjeng Nabi napa? Luar biasa. Wangi luar biasa Rasulullah ya. Rasulullah nemen lek urusan kebersihan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo latihan tidak gemroh. Terus ya. Waman lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Tolong ini dipahami. Kata Imam Syafi'i, jangan sampai kena pada kita. Barang siapa tidak bisa menjaga dirinya, tidak berhati-hati dalam proses mencari ilmu, tidak hormat kepada semua gurunya, tidak baik dengan semua teman-temannya, tidak baik dengan lingkungannya, tidak hormat ya kepada kedua orang tuanya, tidak sayang kepada adik kelasnya, tidak hormat kepada kakak kelasnya, lam yanfa'hu ilmuhu, dikhawatirkan ilmunya tidak berkah dan tidak bermanfaat. Naudzubillah. Anda sudah lelah di sini sampai tahun yang ke-14 atau ke-12 tamat kan begitu kan? Betul enggak? Kepengin barokah enggak? Insyaallah, amin ya. Insyaallah ya, begitu. Berkah ya seperti tadi. Niki kisah dari tadi. Jadi napa? Rahmat kasih sayang. Ya, sebut sekarang. Dengan siapa kasih sayang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kasih sayang kepada semua yang ada di alam semesta. Di alam semesta. Saking pentingnya kasih sayang yang ditampilkan oleh Rasulullah tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada hadis musalsal bil awaliyah. Jadi nek riwayatno salaman terus muni pertama kali. Apa hadis? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Oh, maybe I don't translate it in Indonesia because you understand the translate. Okay? Ora usah tak terjemah sebabnya kowe wis paham ngono. Halo. Halo. Okay. Maybe I don't translate it because you study in High Islamic School Manaim Hijul Huda. I study English in the High Islamic School mana Hijul Huda, only afterward I don't study it. Ayo. Wah, aku ya sinauku bahasa Inggris ning kene tok deh. Halo. Ayo halo. Loh, 30 tahun yang lalu jeheling Abu ya. Jeheling kula. Bismillah ya. Napa? Oh, piye mu? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Rasulullah
mengatakan ar-rahimuna, siapapun yang punya kasih sayang, yarhamuhumur rahman, pasti akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangi semua penduduk yang ada di bumi. Bisa someone, bisa something, bisa biotik, bisa abiotik, apapun ya. Ini apa? Tidak boleh dizalimi ya, tidak boleh apa? Dizalimi. Ini ada sebuah kisah yang ditampilkan lewat sejarah Wali Songo. Suatu ketika Sunan Bonang Raden Mahdum Ibrahim, betul. Mungkin ngerti lulus tau ora sejarah ya. Raden Mahdum Ibrahim. Iki dicerai putrane Tumenggung Suhur Wilotikto. Sapa jenenge? Tumenggung Suhur Wilotikto. Jenenge anake sapa? Joko Lodang Sunan Kalijogo. Dia kepingin kehebatan Mbah Yai sepuh namine Sunan Bonang. Mbah Sunan Bonang bawa tongkat ini bercahaya tongkatnya. Ya, tongkatnya bercahaya. Oleh si Joko Lodang putrane Tumenggung Suhur Wilotikto Bupati Tuban diambil dan dirampoknya. Setelah diambil dan dirampok, kemudian siapa? Mbah Sunan Bonang terjatuh, tersungkur wong sepuh, tekenan dioyok glempang ta mboten. Dolim apa ora? Gak tobat ra kuat tuwa. Nah, undzubillah min dalik ya. Dolim iki jare. Ya. Pada saat itu Mbah Sunan Bonang jatuh dan menangis. Gampang nangisnya apa angel? Santai sampai rumah ya wudu istighfar 1000 kali kalau ndak pernah nangis sama sekali. Kalau ndak pernah nangis sama sekali istighfar, nangis di hati pertama. Kalau nangis di hati sudah bisa, semoga leleh dan tembus di mata. Karena apa? Cinta itu pasti terungkap oleh air mata ya. Nah, sedih pun terungkap oleh air mata, galau pun terungkap oleh air mata ya, paham ya? Itu begitu. Lu kok ngoten kok jor anak orang ngono ngapusi. Maka saya punya kata mutiara, cinta yang kau ungkapkan dengan air mata jauh lebih dahsyat daripada yang hanya kau ungkapkan dengan kosakata. Paan. Lihatlah cintanya dari bola matanya, jangan hanya kau lihat dari kosakatanya. Ya bener deh, aku ngelirik bakune ya lagi naksir. Alhamdulillah. Lah iya, metu ilune ta ora? Bon. Akhirnya Mbah Sunan siapa? Aku mau selingan ya. Mbah Sunan Bonang tersungkur dan menangis. Nangis. Apakah nangis karena tongkatnya diambil orang? Ayo, orang sebesar Mbah Sunan Bonang hanya nangisi tongkat? Enggak, tongkat saja ditangisi. Enggak mungkin orang sebesar beliau hanya nangisi tongkat. Dompetnya hilang nangis, no. STNK hilang nangis, no semuanya no ya. Apa yang ditangisi? Ayo ketemu belum? Ini hadiah, jeruk wes. Deal jeruk. Wes, yang ada di saku kanan saya. Ayo hadiah apa? Ayo apa kira-kira apa yang ditangisi? Pada saat terjatuh, karena agar tidak terlalu terjatuh tersungkur ke bawah, akhirnya Mbah Sunan Bonang niki napa? Pegangan rumput. Cekelan apa? Suket. Cekelan apa? Suket. Ya Allah, begitu rumputnya tercabut. Napa? Tercabut. Rumputnya tercabut. Akhirnya nangis. Ya Allah, loh kok bisa nangis? Karena seketika itu Mbah Sunan Bonang mendengar tasbih. Napa? Sabbahalillahi ma fis samawati wal, bertasbih kepada Allah apapun yang ada di alam semesta, termasuk rumput bertasbih ya. Ketika tercabut tasbihnya berhenti nangis. Ya Allah, mengapa? Tasbihnya rumput terhenti seketika. Beliau nangis. Kembali siapa tadi? Sunan siapa? Joko Lodang kembali. Ya, siapa? Sunan Kalijogo kembali. Mbah, kok nangis apa, Mbah? Tekan jenengan, Mbah. Ora nang, gak peen rapopo. Mana mbok peen gak popo nang ya. Iki aku nangisi rumput tercabut, akhirnya tasbihnya terhenti. Bagaimana Anda lihat kasih sayang seperti ini? Ya, siapa yang mau nebang hutan lagi karepe dhewe? Ayo, siapa yang mau para calon peneban hutan? Ya, tolong ya ditobati mulai iki Mbak Ames kadung ya wis, Pak Ames kadung ya wis. Tolong ya, paham ya? Ojo nebangi hutan.
Aja nebangi hutan ben kiamate aja suwe. Ya toh, aki nerak-nerak tekan desa bahaya. Ini efek dari orang tidak peduli lingkungan ngurune meneladani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa menanam maka dia akan dapat pahalanya selama tanaman itu masih. Ya, barang siapa menanam maka tanaman itu akan dijaga oleh malaikat dan malaikat akan memintakan ampun kepada pun siapapun yang menanamnya. Luar biasa. Kanjeng Nabi pernah menanam Pak? Pernah. Bahkan aneh, yang ditanam oleh Rasulullah itu beda, lewat tangan Rasulullah dengan yang lain beda. Suatu ketika Sayyidina Umar ini menanam kurma banyak. Terus kemudian ada Rasulullah mencoba untuk menanam satu pohon. Yang ditanam sahabat-sahabat 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun baru berbuah. Yang ditanam oleh Rasulullah 1 tahun sudah berbuah dari tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ada sebuah anjuran, siapapun yang ingin menanam maka pada saat itulah dan disitulah ingat kepada Rasulullah. Gini apa Pak? Ambik moco sholawat, boh pisang, boh kopior, boh apa semuanya. Ambik moco apa? Sholawat. Paling singkat sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini ada kisah Rasulullah menanam pohon kurma 1 tahun sudah berbuah, luar biasa. Padahal biasanya 3 sampai 4 tahun. Ini diceritakan oleh Said Muhammad Al-Maliki di dalam kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah. 1 jilid ya, nanti kalau dipelajari. Ini kasih sayang ya, kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi. Sayangi semua penduduk bumi Allah Subhanahu wa taala. Yarhamkum man fis sama, maka kau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau akan didoakan oleh semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dah ini urusan kasih sayang ya. Jadi artinya sikap kita kepada siapapun, apapun, someone, something, biotik, abiotik, mesti harus menjaga lingkungan. Gitu? Contoh, Anda bilangnya punya kasih sayang, tapi kalau numpak sepeda kebut-kebutan itu mbah Anda, tanggane mbahmu, siapa saja itu bisa jantungan, detak jantungnya gara-gara megilan, betul? Ayo, siapa yang suka ngebut itu berharap orang yang dilewati pengen dangdo mati. Paham ya? Paham maksudnya? Sebabnya apa? Sedih, orang melihat sedih. Paham ya? Akhlak yang tidak baik menyedihkan orang, betul? Halo. Anda bengok-bengok di jam pelajaran menyedihkan orang. Halo. Menyedihkan orang. Sampai tetangga sekolah kadang-kadang ya sedih. Iki ono gurune apa ora? Nek gak ono yo kok yo bengokan, nek ono yo masyaallah kok bengokan begini. Anda paham enggak? Semoga paham ya. Ya halo, sing tukang bengokan belakang-belakang. Terasa enggak kalau di sebelah kita ini ada orang yang sedang serius untuk mendengarkan? Terasa enggak? Terasa. Ya, terasa. Alhamdulillah kalau terasa ya. Hati Anda semoga tidak ditutup oleh Allah. Telinga kita semoga tidak ditutup oleh Allah. Mata kita, hati kita semuanya semoga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sama. Begitu ya. Dan saya lanjut. Ini urusan kasih sayang. Ya, urusan kasih sayang. Tak lanjut. Suatu ketika ini kembali ke kasih sayang. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ini mau dibunuh oleh Suraqah bin Malik. Siapa? Suraqah bin Malik yang luar biasa, penunggang kuda paling handal di suku Quraisy, namanya Suraqah bin Malik. Yang disayembarakan mau mendapatkan 100 unta bila bisa membawa Muhammad dalam keadaan mati atau hidup, menangkap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah dikejar dalam perjalanan mengendari unta. Kanjeng Nabi pakai unta, Suraqah pakai kuda. Banter mendi? Banter jaran, gitu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di perjalanan Rasulullah berjalan, Suraqah ini terjatuh. Kaki kudanya ambles di tanah padang pasir yang tandus. Akhirnya bengok-bengok, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku tulungi. Rasulullah kembali dan dia ditolong. Setelah ditolong Rasulullah jalan lagi, dia ngejar lagi sampai ada sekitar 3 kali, berkali-kali bolak balik masih ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kuwi ngono mbok tulungi ta mboten? Mbok petelno pisan ta mbok?
Ndak mungkin, kalau Anda ndak mungkin ya. Ini ditiru oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ditiru oleh siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika perang. Sayyidina Ali ini perang, orang kafir sudah begini kalah sendirian, ndak punya tempat lain, dobrok begini. Jadi pokoknya pedang Sayyidina Ali sudah terhunus karek satu kali. Bacokan sudah mati dia. Setelah seperti itu posisinya, orang kafir tadi meludahi Sayyidina Ali. Apa dipateni? Wes gak ono harapan hidup, mesisan le apa? Le mangkel. Sayyidina Ali diludahi, orundangan. Jrum. Cara sampean tambah dicacah napa mboten? Dicincang mon gitu. Ya, menurut Anda dicincang atau dibiarkan hidup? Loh, wong ape dipateni wis kalah kloro ati kok malah ngidoni sing ape mateni. Dicincang mon mboten? Ya dicincang menurut Anda. Kurang ajar, double kurang ajar. Wis mau kurang ajar di perjalanan terus saja kurang ajar, wis ngantek. Tinggal nyawa 1 detik ijeh kurang. Astagfirullah. Oleh Sayyidina Ali pedang ditarik, diunus dan dimasukkan ke dalam kerangkanya. Plek, sereng. Orangnya melongok. Lho wis ape dipateni? Tak idoni kok malah kok ditarik. Gak sido. Tanya dredeg dene, dredeg. Ono wong kok model ngene dredeg gitu. Ndak jadi. Ini mengikuti jejak Rasulullah. Derek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neng yo Sayyidina Ali, nek sampean ngono tenan iso dibaca wong sampean. Ya ndak boleh begitu ya. Loh kita itu ada 2 sisi. Satu wajib berbaik sangka, di sisi lain wajib berburuk sangka. Itu dalile padha wae gitu. Jadi iyyakum maudzan fa inna dzanna akdzabul hadis, suruh baik sangka. Tapi ada yang berburuk sangka, ben ora kecopetan, ben ora kerampok, ben ora dicolong maling, macam-macam ben selamat, ben ora digondol pacar sampai hilang, ora kabur teko omah, nganti hilang pirang-pirang sasi barang ngono iku nganti hamil sampai mlebu kantor polisi, macam-macam ben ora begitu kan? Itu kan wajib suudzon. Kanjeng Nabi mengatakan ihtarisu bisuudzonni, bentengi dirimu dengan berburuk sangka. Itu betul ya kan? Ada ihtarisu bisuudzonni. Setelah seperti itu Sayyidina Ali bilang, tadi saya mau membunuhmu, tapi gak jadi karena kamu meludahi saya. Kok gak jadi gimana? Di saat aku mau membunuhmu, aku membunuhmu karena Allah. Hanya karena Allah, aku akan dapat pahala. Tetapi di saat setelah kau meludahiku, aku marah, muring-muring. Berarti kalau aku jadi membunuhku, aku bukan karena mencari ridho Allah, tapi karena pelampiasan hawa nafsu. Akhirnya tidak jadi. Rasido mateni. Akhirnya apakah orangnya balas dendam? Bingung dia, dredeg tambah bingung. Ini model ajaran mulia seperti apa? Tidak kami jumpai di muka bumi ini. Paham ya? Akhirnya nopo? Akhirnya sudahlah, engkau siapa? Aku Ali bin Abi Thalib, ya, menantu Rasulullah Muhammad SAW. Aku menyatakan masuk Islam. Bagaimana caranya? Diwarai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kemuliaan. Ditiru lagi oleh Saladin. Siapa? Saladin. Kalau Anda bilangnya Aladin, yang pakai ridak gede itu, yang di apa? Sarimi atau mie sedap? Sarimi. Nah, itu loh Sarimi ku sing nggih Cina. Kok tokoh Arab gitu. Ono apane? Ono udeng-udenge kok ono napa? Nah, ini siapa yang muncul di situ? Ya, siapa yang muncul di Sarimi itu? Ayo, bedian ini. Siapa? Aladin. Aladin dari kata apa? Dari kata Saladin. Saladin dari apa? Kata Salahuddin Al-Ayyubi yang menggerakkan maulid Nabi di zaman Nuruddin Zangki, sehingga di zaman perang salib orang salib kocar kacir gara-gara maulid Nabi yang diundangkan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi bersama Raja Nuruddin Zangki. Kita pun paham ya, insya Allah. Tapi sebetulnya ini jauh sebelumnya sudah ada maulid, ya, sudah ada maulid. Ini Salahuddin Al-Ayyubi ketemu, kalau tidak salah ini raja perang salib ini. Ketemu raja, kalau tidak salah Raymond atau Hendrik, kalau tidak Hendrik Raymond. Kancane Isabella gitu. Mulai jadi nyanyinya Ratu Isabella, ratu yang paling kewajam mengundangkan, membumi hangiskan Islam dari Spanyol atau Andalusia. Kalau jadi pantas jadi guru sejarah ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Hendrik yang sudah kejet bagi Anda bilangnya ya, setengah hidup setengah mati, penuh luka di seluruh tubuhnya, kalah
semua pasukannya sudah mundur, dia gempletak, tokoh salib gempletak, namanya Hendrik kalau tidak salah. Kebetulan Hendrik ini ketemu Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang salib dari tokoh Islam. Di perjalanan, ya Allah, ini siapa? Ternyata Hendrik yang sudah menunggu ajal kematian, kejet-kejet, luka semuanya. Oleh Salahuddin, nek cara sampean dipenyak pisan napa mboten? Musuh bebuyutan yang mengancam dunia Islam, cara sampean dipenyak ae tapi. Dipenyak ya, dipenyak dipelatos ngono ya. Astagfirullahaladzim. Oleh Salahuddin Al-Ayyubi ngundang temannya, tolong ini sakit diobati. Ini hamba Allah walaupun musuh kita. Ini diobati. Salahuddin ngelus-ngelus diobati, diresiki, lukanya diobati semua, disibini cara kita. Sampai semua yang itu setelah diobati wis rodok kepenak, digendong. Wis sak gendong. Cara kowe mbok brokno ta mboten? Ayo. Mbok brokno. Mbok pancal mbok brokno. Digendong, digawa muleh diterno ning gone napa? Diterno ning gone barat kono. Kancane wong Inggris, Perancis kuwi ya. Bizantium dulu bangsa niku ya. Diterno ke sana. Sing ngeterno siapa ini? Salahuddin. Loh, ini ketua pasukan Islam kok malah ngeterno. Dan akhirnya Salahuddin juga diberi rasa terima kasih, aman. Mboten dibunuh, wong kono wis nulungi kok dibunuh ya kebanget. Kebatan kata? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan tidak ada lain kecuali akan dibalas kebaikan. Betul? Man khodama khudima. Barang siapa melayani pasti akan dilayani. Gitu? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bila kau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Tetapi bila engkau tidak berbuat baik atau sebaliknya kau berbuat jahat, kalau kejahatan itu akan kau nikmati sendiri. Tolong teman-teman semuanya, adik-adik kelas, saya juga punya banyak teman, punya kakak kelas, punya adik kelas yang dulu gak kena diatur zaman sekolah, sekarang hidupnya tidak teratur. Saya tidak mendoakan mereka tidak teratur, tapi atas izin Allah, yang bodoh sekalipun, dedel sekalipun, tetapi lebih mudah diatur dan lebih berakhlakul karimah, hidupnya jauh lebih makmur, jauh lebih bahagia, jauh lebih baik. Banyak yang keluarganya bahagia, tidak berantakan. Yang apa? Yang dulu menentang gurunya banyak yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Gak dawa umure, Pak. Kalau konco-konco do mate-mate dulu pernah saya lihat. Gurune amit gelut. Gak dawa umure, paham ya? Dungono paham ta iki? Ini ada, ini fakta gitu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Oleh orang-orang barat akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi diabadikan menjadi apa? Tokoh legendaris dengan apa terkenal nama Saladin, sampai difilmkan film lampu ajaib jenenge lampu apa? Aladin. Lah kisahnya ya, kisah kesalehan orang-orang terdahulu. Mari kita ikuti bersama kita, ulama-ulama Rasulullah, para sahabat, orang lain semuanya begitu. Kita telah dan Anda mungkin lihat kisah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Suatu ketika Sayyidina Ali mau jamaah subuh. Berapa menit lagi? Lo enggak, kita janji lo. Lo kan kalau kita mau agak panjang kan harus rodu bitatwil, harus kalian ridho kan? Kalau ndak ridho kan saya yang dolim. Mulai tukang imami kok sewi Al-Baqarah diwaca kabeh ya dolim. Ya enggak gitu dong, gitu. Tapi yo kebangetan amin Al-Falaq karo An-Nas terus yo kebangetan. Ya kan begitu kan ya. Jadi masa artinya, tapi ya ada sahabat yang mau ngimami ku amin qul huwallahu ahad terus ada. Sampai dilapor nang Kanjeng Nabi, itu ada. Pernah dengar enggak? Anda jadi makmumnya setuju ya? Al-Maghrib kulhu, asar kulhu, semuanya kulhu terus. Istiqomah gitu, ya. Istiqomah. Ngimami di sebuah kampung, wonge napa? Islami durung patek kuat-kuat amat, akhirnya dia Maghrib qul huwallahu ahad, subuh qul huwallahu ahad, rakaat pertama kulhu, kedua men kulhu terus. Karena orangnya masih butuh binaan tentang tauhid, sampai sahabat lain iki mau matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nyimpang sithik ya, tapi gak apa-apa. Jadi matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wonten sahabate jenengan sing nek salat amin qul huwallahu ahad terus blas gak tau rubah. Niku dos pundi niku? Akhirnya ndak apa-apa, suruh sini nanti. Ndak apa-apa. Suruh sini. Sowan di Kanjeng Nabi. Ditanya Rasulullah, jarine kowe nek salat kowe amin qul huwallahu ahad maghrib, asar, isya, subuh salat 5 waktu suratin apa? Hanya surat Al-Ikhlas. Ngimami yo iku terus, ngimami sapa makmume yo iku terus, ya. Kok mengapa selalu qul huwallahu ahad? Jawabnya, karena aku menyukainya ya Rasulullah.
Karena aku seneng Kanjeng Nabi. Kula seneng. Kanjeng Nabi bilang, yang kau cintai baik surga bagimu. Swarga, kula Allah atol tawar surga. Maka Kanjeng Nabi itu kalau non jawab itu enak. Jawab apa enak ya. Lho napa Pak? Sing kulhu tok ndak salah. Sing opo tok ndak salah. Sing opo ndak salah. Semuanya enak. Maka ndak pernah Islam itu menuntut kabeh kudu napa? Surbanan dari seluruh dunia ndak. Ya ta? Yang dituntut khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah tutup aurat ketika salat. Itu ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita teladani. Kanjeng Nabi bagaimana? Ya. Kanjeng Nabi itu nopo lek ngendikan ya, lek ngendikan ini tidak pernah mitnah. Bahkan Kanjeng Nabi pernah didatangi oleh seorang Yahudi yang kalau orang Yahudi itu kan ngomong ngeloro hati, itu terkenal ya, terkenal banget ngeloro hati. Datang kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah bersama sahabat, plak-plak datang. Muhammad, terus gak boso, bengok-bengok ya. Halo, jangan biasa gak boso ya. Jangan biasa bengok-bengok ya. Nah, saya pernah memaafkan anak sini, alumni ya. Anak sini. Alumni tapi saya maafkan sudah ya. Tapi kadang tak cerita no. Saya pernah itu pas hallnya Mbah Dur Rahman, saya di sini lewat-lewat depan ya. Ada alumni Manahijul Huda. Itu begini di atas kono pondok gone dhuwur angkrek-angkrek ning gone pondok Raudhatul Mubtadiin. Gurune do lewat dekne angkrek-angkrek sopan apa gak? Gak sopan. Setelah itu bilang, Pak, kowe kenal aku tau ora Pak? Kowe kenal aku tau ora? Sopan ndak? Nah, setelah itu bilang, guru ora kenal muridé. Ayo, kondang apa ndak? Kalau ada guru gak kenal murid itu kondang apa ndak? Sing paling kondang nek murid ora kenal gurune. Paham ya? Nek sing paling kondang nek ana murid ora kenal gurune ya. Ini mungkin begini ya. Sayyidina Ali pernah mengatakan begini. Dah ini wis karuan hubungannya murid karo guru ya. Ben kenal ya. Ben kenal insyaallah. 5 menit pokoknya tekan jam 11 rampung. Jadi Sayyidina Ali pernah mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limal Muta'allim atau Ta'limul Muta'allim. Kurang lebih mengatakan begini. Ana abduman. Hafal tau lagi? Siapa sing hafal? Ayo. Bonus bagi yang hafal. Alah, serana ya wis. Ana abduman alamani walau harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a takoni wa insya'a istarakoni au kama qala sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau bilang, aku adalah budak seseorang yang telah mengajarku walaupun hanya satu huruf. Insya'a ba'ani, bila beliau menghendaki maka boleh menjual aku, didol yolah aku, didol yolah. Wa insya'a takoni, dan bila beliau menghendaki silahkan beliau merdekakan saya. Wa insya'a istarakoni, bahkan kalau beliau menghendaki boleh beliau menjadikan aku sebagai budaknya. Ini ngelmune murid bukan ngelmune guru ya. Saya salah kalau ngelmunya saya salah. Terus ngakon gue sakarep-karepku gak salah. Ini ilmunya napa murid ya ta? Ilmunya siapa? Muridnya, ilmunya murid. Ini mau kisah Sayyidina Ali tadi. Sayyidina Ali iki kok balik rono nih. Tadi kisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pada saat mau sholat subuh ini ketinggalan jamaah sama Rasulullah SAW. Ini subuhan tambutan iki bau. Nom tenan, peh dungu naum iki lho terus nom tenan dene. Dungu nauman esok. Iki yo aku nih. Ngono ta? Bang salatu khairum minan naum. Kowe gak tangi. Kowe ya nyen nom ya. Naumon apa artinya nggih? Tidur. Nah, sing akeh turune berarti hanya naum. Mulai jenenge nom. Nom bahasa Indonesiane muda. Muda iku jadi dawa. Nom mulane muda gitu. Ya ta? Nek remaja dari kata raja di sisipan dadine remaja berlagak seperti raja. Nek sing wedok-wedok rematu. Para remaja dan rematu iku berlagak seperti ratu-ratu iku jenenge rematu, ya ta? Iku jenenge remojo, berlagak seperti raja. Nggih. Sayyidina Ali ngiringno orang yang tua bawa tongkat tunuk. Lah ape salat jane ndak dibalapi rapo. Wonge walu selem mlaku ra tutuk-tutuk. Lah yen ora ape salat kok ya. Ape ning pasar ditututi. Lah nek ape salat kan cepet dong. Kanjeng Nabi sudah salat. Ditututi iki wah iki le babah ya. Ditututi
Mau dibalapi gak tego. Ya Allah, mau tak balapi suul adab. Ini siapa? Apa didelok raine yo ketok suul adab. Paham ya? Ora dibalapi. Akhirnya Sayyidina Ali ketinggalan sholat subuh. Kanjeng Nabi gak rukuk-rukuk. Kanjeng Nabi punggungnya dipetek malaikat Jibril gak oleh rukuk-rukuk. Karena apa? Sayyidina Ali menunggu. Akhirnya setelah lewat masjid orangnya ndak sholat. Dinteni temanan rumasane jamaah wonge malah lewat blok. Lah dalah cara gue. Sakit hati ndak kamu? Ya gue ya sakit hati potonganmu mbok enteni sak wen-wen tenanan malah napa? Rumah sam orang sedang antri bakune sedang apa? Ngelamun he. Ya gue kan mumet ya. Tak enteni antri wis bakune malah nyegati ora oleh dienggo ngloro ati kan gitu ya. Sama ini. Akhirnya orang dia lewat. Terus napa? Ini Sayyidina Ali napa? Tertinggal sholat subuh akhirnya Kanjeng Nabi rukuk, Sayyidina Ali menangi rukuk, menangi rakaat. Kanjeng Nabi tidak segera bangun dari rukuknya, malaikat Jibril datang karena gara-gara Sayyidina Ali menghormati orang tua. Semoga kita mampu untuk melaksanakannya, amin ya. Jadi bagi yang muda-muda siapapun dia hormati orang yang tua. Ini ada satu hadis dari Rasulullah tapi lafalnya saya lupa, dinukil oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuti di dalam kitab Al-Jamu'us Shaghir, termasuk tanda kau akan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala bila kau bisa hormat kepada orang-orang yang sudah tua. Nggih, sing sepuh-sepuh iku dihormati, gak peduli ngalim, gak peduli gak ngalim, mbuh dulurmu mbuh ora, mbuh keluargamu mbuh ora, mbuh tanggamu mbuh ora, mbuh mbah mbuh ora, mbuh guru mbuh ora, siapapun yang lebih tua monggo dihormati. Dan ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, seperti itu penjelasannya. Bon, ameh petakilan, siapa yang kepengen petakilan? Anak-anak sing kepengen petakilan, naudzubillah ya. Pengen dawa umur apa ora, terserah. Dulu ada murid MA Manahijul Hudani tak rasanane. Nek sekolahan paling terkenal, wis gak usah tak sebut jenenge, rasa tak sebut wonge, pokoknya dulu pernah ada. Ya Allah yarham. Muga-muga di ngapura pangeran. Ngoten Pak, ngambil guru pokoke ngloro ati kabeh. Pokoke menantang macam-macam. Nek numpak motor ngebut sak kudune dhewe. Ya, wis warepe dhewe. Delalah bar mabuk, lali, ngebut ditampani wit randu. Pecah sirahe pecah ya. Naudzubillah min dzalik ya, gak usah niru-niru begitu ya. Napa pecah sirahe ya, astagfirullah. Semoga-moga diampuni oleh Allah, matinya dadak diampuni oleh Allah ya. Itu begitu banyak kisah-kisah yang kayak begini banyak ya. Sing napa do kualat itu memang ada gitu. Paham ya? Kualat itu memang ada. Kalau tak cerita bab kualat itu ya. Wah, wis janjine kliwat, sampun ya. Sampun, ini saya ndak usah matur kathah, nanti kalau ingin yang biasanya di kelas sudah ya. Sudah kelas, insyaallah janji bismillahirrahmanirrahim berubah ya. Berubah bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Orang-orang yang sukses adalah siapapun yang menghormati para gurunya, bapak dan ibu gurunya. Menghormati orang-orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Orang-orang yang sukses adalah siapapun yang mendapat ridho dari ayah dan ibunya. Orang-orang yang sukses adalah orang yang bisa menghargai siapapun hamba Allah. Orang-orang yang sukses adalah orang yang bisa menghargai kesuksesan orang lain. Berarti dia tidak iri, gitu? Tidak iri, gitu? Naudzubillah, kalau ada orang sukses kau iri, naudzubillah ya. Semoga kita bisa menghargai orang lain. Dan orang yang sukses adalah orang yang tidak akan menghina siapapun hamba Allah walaupun dia banyak-banyak kekurangan. Siapapun yang banyak kekurangan, tidak usah dihina, tidak usah difitnah, tidak usah karena apa? Allah ini maha segalanya, Allah maha mengatur. Belum tentu yang cerdas hidupnya lebih bahagia, belum tentu yang kaya hidupnya lebih bahagia. Semuanya belum tentu, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha wa yaf'alu yakhluqu wallahu khalaqakum wa ma taf'alun ya yakhluqu ma yasha wa yakhtar bakana lahumul khiyarah. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga Anda tidak akan lupa yang seperti tadi, tidak lupa sholat 5 waktu kita, sholat subuhnya terutama bisa bersolat jamaah dan qobliyah ba'diyahnya dijaga. Hormat, yakin bahwa semua ilmu yang kita pelajari ini berkutat 2 hal. Satu, kalau tidak fardu ain adalah fardu kifayah. Ilmu apapun cabangnya penting, yakin penting, semuanya penting ya. Semuanya penting. Ilmu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini yang jurusan IPA, tolong ya, kedokterannya dikuati betul ya. Islam amat sangat kurang ilmu kedokteran dan kurang tenaga dokter banget ini di dalam Islam.
Ini sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya. Tolong itu yang ada di IPA gitu. Al-ilmu ilmani, ilmu fikhi wa ilmu tibbi, ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Semoga nanti kita juga dimudahkan oleh Allah untuk seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kafa bihadza, mohon maaf ini doanya Mbah Sulhan dari saya, mohon maaf, semoga ada berkah manfaatnya. Nanti Rabbana juga dilanjut. Kafa bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.